Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Maul Ibrahim. Anjay. Jadi kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya? Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa akses internet tapi masih ke tempat gini sih gue nggak bingung sih saya. Tapi yang ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Ntar gajinya berapa kalau jenderal? Saya gue nggak tahu makanya. Tapi kan ungkap dong. Loh, Ngomong apa adanya. Nggak, gue nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti kenapa tentara- Anda menuduh beliau korup? Ada ngomong. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Hah? Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Maul itu dari apa, Ul? Dari apa-apanya? Maksudnya Maulana. Maulana. Nama lengkap Maulana Malik Ibrahim sih, basic. Oh, iya, iya. Sunan Kenapa Gresik. dinamain itu? Karena memang pengagum Maulana Malik Ibrahim atau Bapak sih ya kayaknya. Emang doyan ini. Sunan? Doyan Sunan. Bapak kan pesantren. Bapak sama ibu dua-duanya pesantren. Jadi urusan agama insya Allah aman gitu. Oh, tadi sini juga maghriban dulu, Cing. Iya, iya, iya. Tapi berapa keluarga? Namanya juga diambil dari itu semua? Enggak sih, ini gua doang yang beneran plok ketiplok ngejiplak namanya Sunan Gresik. Kakak sih ya. Oh, tapi biasanya bokap tiap ngasih nama anak tuh ngecek dulu ke gurunya dulu. Jadi guru ngajinya nanya, ini mau punya anak nih, namain siapa? Kayaknya pas yang gua, ya si gurunya ngasih namanya, kayaknya ngasih namanya ini aja, Maulana Malik Ibrahim gitu. Jadi ikutin. Kalau kakak ada apa? Kakak beda-beda sih. Yang pertama cewek kan. Iin Hurin In namanya. Sunda banget tuh. Iin Hurin In. Iin, Korin In. Iya, padahal orang Jawa tapi namanya Iin Hurin In. Panggilannya Korin lagi bukan Iin. Udah ditaruh di depan padahal gak dipakai. Ini panggilnya Mbak Iin. Iin, Iya. Korin In. Hurin In itu kan berarti bidadari. Iya. Nah, yang kedua, adek Muhammad Solihuddin. Ada adeknya lagi. Karena anak kedua mau namain adek. Adek Muhammad Solihuddin. Yang ketiga almarhumah Faiza Faradiba. Keempat gue Maulana Malik Ibrahim. Faradiba itu yang ratu amannya ya gitu ya? Iya, gue lupa lagi. Kakak gue ada yang namanya Faradiba, tapi di Nova Radiba. Novarah Ahdiba gitu. Oh, digituin. Di episain ya. Tris. Tapi ratu mana itu ya? Bukan ratu-ratuan lah kalau nggak salah. Ratu Plaza bukan ya? Ya, itu mah. Itu. Tempat gadget. Masih ada nggak sih Ratu Plaza? Masih, tapi kemarin sempat baca beritanya lagi mau ini kan, Collapse. mau kolaps. Mau dialih fungsikan, nggak tahu dia mau jadi apa. Iya. Oke, bandnya Perunggu. Kenapa sih? Kan tadi barusan ini Perunggu kan juara ketiga. Kenapa dinamain Perunggu? Kenapa ya? Oh, gue nginget-inget deh. Karena waktu itu mikirnya nyari nama yang, kalau gue pribadi waktu itu pengennya, itu dulu kan main band juga, kayaknya baru dikasih nama tuh baru 5 bulan atau 6 bulan setelah main band. Setelah bikin lagu lah. Kayak pas udah mau rekaman, mau ngerilis, harus punya nama deh. Ya udah cari. Ya kayak out of the blue aja. Perunggu tuh gara-gara, kalau gue pengennya ya, misalkan punya nama band atau gue bikin merek atau brand tuh pengennya 3 suku kata gitu biar ngucapinnya gampang sama diperkenalkan oleh MC mudah gitu. Kita sambut Perunggu, enak gitu kan ngucapnya. Sama secara estetik juga kalau didesain tipografi itu Perunggu tuh enak lah gitu. Ketemu R tuh secara grafis enak. Selebihnya secara itu alasannya itu doang tuh. Tidak ada alasan arti, makna kayak gitu nggak ada. Pas udah mulai banyak yang nanya, kayaknya kita harus mencari alasan filosofisnya deh. Gitu. Tapi pas jalan ya anak-anak kayak, oh ya emang pada dasarnya main bandnya have fun dan gak ngoyo gitu. Modelnya naik podium aja udah cukup loh, perlu jadi juara gitu. Oh, iya. Makanya namanya, itu
alasan filosofis yang dicari Dicari setelah. namanya ada. Betul. Ya. Tapi emang lo tidak punya apa namanya cita-cita jadi musisi? Cita-citanya bukan cita-cita kali Cing ya. Lebih ke kalau cita-cita kan kayak beneran gua akan mengejar itu terus, nggak kayak seneng melihat orang main musik, gue seneng banget sama musik, seneng dengerin musik, seneng nonton konser, pengen ada di panggung, tapi nggak yang ini jadi tujuan hidup gue gitu, enggak. Jadi dulu dari zaman SMP itu gue emang udah main band, ya ikut festival-festivalan gitu. Dulu gue main drum sebenarnya, terus SMP sama teman-teman dekat main band, lanjut SMA kayak keterusan main banget, sampai akhirnya pas mau kuliah ya bokap nanya gitu, mau sekolah musik aja enggak, gue bilangnya enggak mau kok, maksudnya pengennya hobi aja, enggak yang pengen dijalani secara sangat serius dan dikejar gitu secara karir. Jadi pas kuliah ya udah kuliah biasa akuntansi gitu, terus pas kerja juga ya pursuingnya ya kerja normal aja. Nah pas bikin Perunggu, pas udah ya hobi dengerin musik dan nonton konsernya masih dulu pas zaman SMA pernah kuliah nabung beli gitar ada, tapi udah tuh ditaro aja ya, gitar-gitaran kadang-kadang doang. Pas udah kerja 2019 ketemu lagi sama temen kantor lama ya, si Ildo yang main drum di Perunggu, sama teman gue yang main bass si Adam, teman dari Bandung, sama stay di Jakarta juga, si Ildo yang ngajakin main band yuk iseng-iseng. Ya udah, datangnya iseng-iseng hobi beres kerja gitu. Band pulang kantor makanya dibilang. Iya, karena secara harfiah memang latihannya setiap jam 8 atau jam 7 hari Kamis, hari Rabu gitu. Pas ada waktu kosongnya di situ. Tapi itu memang udah kita bikin lagu gitu. Ngeband tapi kita bikin lagu, bukan ngeband. Gak diniatin sih. Jadi emang ngeband terus bawain apa? Jamming aja yuk gitu. Pertama bawainnya ya lagu-lagu yang gampang. Gampang tuh dalam artian maininnya langsung pasti langsung kawin lah gitu. Gak perlu ngulik lama-lama. Ya lagu yang didengerin zaman dulu. Zaman dulunya gue pas nonton MTV gitu ya, Weezer, Jimmy Eat World, ada band-band 90-an awal 2000-an gitu. Terus tapi pas mau latihan yang berikutnya, gue udah sempat bikin draft lah gitu, genjreng-genjreng. Gue rekam di rumah, terus gue kasih ke Mama Ildo, gue ada riff gitar begini, cobain yuk gitu. Cobain main, jadi satu lagu. Terus rekam tuh maksudnya direkam pakai video, handphone, kagak pakai voice memo atau pakai video, biar gue inget gue mencetnya apa. Soalnya gue main gitar iya, tapi secara teori nggak tahu itu chordnya apa. Jadi lo kalau ini asal pencet aja gitu. Yang enak di sini gitu, tapi udah tahu ini tapi gue nggak tahu apa gitu. Gitu. Sampai sekarang. Baru nanya pas direkaman ke teman gue yang jago main gitar. Iya. Ini tuh apa sih? Oh ini misalkan minor 7 gitu. Iya. Oh gitu. Tapi bunyinya gini gitu. Dim 9 gitu gue nggak tahu. Ya rootnya tahu lah, kayak misalkan F crash di mana gitu. Minor mayor doang mungkin tahu ya. Cuman kayak diminish atau AD itu nggak tahu. Sampai sekarang. Hingga kini. Emang nggak mau dicari tahu? Mau Cing, cuman guanya aja yang kagak nyerep, udah penuh kali otak sama hal-hal lain. Penuh sama apaan? Sekarang kan udah musik aja enggak? Masih kerja. Profesional masih kerja? Masih. KPR belum lunas. Kalau KPR udah lunas, ayo deh main band full gitu. KPR berapa tahun? 15. Ini tahun ketiga. Masih 12 tahun lah. Ya kan siapa tahu dapat rezeki buat lunas. Iya. Gitu. Nah nunggu itunya aja. Yang lain juga masih kerja? Yang lain masih kerja, semuanya masih kerja. Sampai additional masih kerja semua. Lah kalau pergi tur? Manggung kan sejauh ini acara musik banyaknya Sabtu Minggu. Kan? Atau paling ada yang Jumat ya, jadi kami ngambilnya cuman yang weekend Sabtu Minggu, atau misalkan Jumat ya masih Jabodetabek sekitaran. Jadi bisa berangkat pulang kantor. Jadi beres kantor langsung ke sana, atau langsung ke venue, atau misalkan yang Jumatnya ada bagus nih pertama kali main di luar kota mana, ya udah izin. Atau kalau gua kan kebetulan masih bisa WFH. Jadi ya udah nih gua Jumat kerja di luar ya, jadi beneran kerja dulu. Ya anak-anak pada soundcheck, gue kerja. Buka laptop di hotel. Itunya apa? Bidangnya? Gue teknologi, jadi gue bikin istilahnya itu namanya product manager, Cing. Jadi bikin aplikasi. Cuman gue kerja di perusahaan perbankan.
Jadi gue bikin app mobile banking, Mobile banking. fiturnya lah gitu. Termasuk maintenance-nya. Maintenance-nya ada tim yang ngurus, jadi ada tim yang emang ngurus maintenance. Kalau gue bikin yang inovasinya gitu, kayak Bisa bayar zakat misalnya. misal, betul. Bayar PDAM. Ya gitu-gitu. Nah, tapi itu bener gak sih setiap jam 12 malam itu ada maintenance M-banking itu? Jadi ada sistem service istilahnya core banking, mau jadi teknis. Iya, Jadi iya. emang intinya pada dasarnya emang ada closing gitu kan. Tiap akhir jam itu ada closing buat COB, istilah close of business. Tiap hari itu ada ganti, ada proses untuk melakukan perubahan hari. Intinya closing, cut transaksi di sini, save, terus kita restart, buka lagi baru gitu, kurang lebih gitu. Harusnya sih udah bisa diminimalisir gitu dengan teknologi yang ada sekarang. Cuman beberapa bank masih nyaman pakai service core banking yang lama, yang masih membuat si proses maintenance malam-malam itu masih harus ada gitu. Biasanya bank-bank gede tuh yang udah nanggung pakai service itu udah lama, jadi ya udah. Kalau misalkan mereka mau migrasi ke yang baru mungkin bisa-bisa aja, tapi butuh waktu. Ya, gitu. biaya juga gitu. Biaya juga. Plus kan industrinya kan heavily regulated sih, dipantau banget sama regulator, BI OJK lah 2. Jadi misalkan kita mau ada perubahan apapun harus lapor dulu. Termasuk itu, isi aplikasi itu. Kayak tahun ini mau bikin apa, per 4 bulan, per quarter, per 3 bulan lapor. Jadi kita ngasih tahu nanti Q1 mau bikin apa aja, lanjut Q2 mau bikin apa aja, yang kemarin yang mana yang berhasil, mana yang gagal, mana yang belum beres, belum dirilis, lanjut ke Q2, itu dikasih tahu. Jadi malah mungkin aja orang bank-bank yang baru punya aplikasi itu justru yang udah lebih modern. Betul, gue bisa bilang gitu, karena punya advantage di situ, karena jadinya udah bisa adopsi teknologi yang Teknologi yang lebih terbaru, baru, ya. instead of yang udah lama harus dipindahin gitu. Yang udah lama kan dia udah ngelola data banyak banget, pindahin ke yang baru harus migration plan-nya harus pol-polan gitu. Oh itu alasannya, makanya gue bilang nih, kayaknya sebesar ini bank kok ininya masih ada jam maintenance yang cukup lama loh kadang-kadang. Ya bahkan gue pun gue kan di bank masih hitungannya baru Cing, ya belum setahun. Sebelumnya kan gue malah digital payment. Digital payment kan udah lebih advance tuh. Pas begitu digital payment udah mulai ngulik cara bank main tuh kayak gimana, teknologinya apa, emang ada beberapa yang outdated lah gitu. Tapi bukan berarti jelek, emang reliable banget, safe dan secure banget, sertifikasinya lengkap gitu. Tapi teknologi kuno lah. Secara teknologi memang tidak se-advance yang baru-baru. Untuk bisa migrasi butuh waktu. Bahkan kayak service ATM aja, itu model backbone service-nya kayaknya udah belasan tahun deh, Cing. Iya. Jadi kayak pas misalkan mau dulu zaman ngurus digital payment, misalnya mau integrasi sama bank tuh kita kaget gitu. Logiknya begini nih gitu, kayak kita jadi harus bikin ada adapter buat menyesuaikan antara teknologi yang sekarang sama yang lama gitu. Bukan berarti lebih jelek, karena emang dulu tersedianya itu. Dan udah nanggung, ya gue ngeliatnya gitu. Dan misalkan emang ada kata mau berubah, ya mungkin mereka mikir ada cost-nya juga. Plus ya secara mastiin reliability-nya kan yang penting, karena bisnis industri keuangan kan nomor 1 safety and secure gitu. Iya. Nasabah kaget beda saldo hilang GoPay Rp500 aja shock gitu. Shock ya, betul. Jadi harus hati-hati bang. Kayak ini teknologi yang tapeless lah buat ATM. Itu juga belum semua ya. Belum semua. Kayak itu juga harus ganti banyak perangkat kalau kayak gitu. Bener. Jadi bahkan itu apalagi interaksi yang barangnya fisikal gitu. Kayak misalkan contoh ada satu bank kan yang kartu e-money-nya gitu yang buat tap-tapnya ada yang gak bisa di top up pakai handphone. Iya, itu ada. Ada kan? Nah, itu emang karena dulu pas dia pertama bikin teknologinya belum ready. Ada, iya. Sekarang udah ada, ya udah mau nggak mau dia harus rilis versi 2 isi kartunya kan. Jadi bisa diisi di handphone yang kartunya versi 2. Kartu versi 1 jadi cuma bisa diisi di ATM di doang. ATM, masukin pakai chip, Mas. Masukin ATM dulu, masukin kartu gitu, agak-agak ribet juga ya. Jadi emang secara perkembangan teknologinya nggak sekencang industri-industri lain, tapi menurut gua alasan utamanya karena emang pengen super safe dan secure aja. Gitu. Iya. Ya itulah pembicaraan tentang banking teknologi. Jadi ngomong banking teknologi. Gue jadi inget betapa yang kayak kita rasa canggih. Gue baru tahu ternyata, ini out of topic juga nih. Tol, kadang kan kita suka lama tuh. Nggak naik. Karena ternyata dia masih ada orang yang ngelihat ini golongan 1 apa golongan 2. Jadi nggak otomatis. Buat mastiin tinggi. Karena make sure buat pakai tinggi doang juga nggak cukup. Iya.
Jadi dia suka lama nih, bukan artinya dia itunya rusak. Ternyata emang ada orang yang belum mencet ini golongan 1. Jadi tetap ada orang ternyata. Cuma Bisa sekarang begitu kalau ya? sepengetahuan gue ada beberapa yang udah utilizing, ada sensor gitu, jadi ada sensor tinggi. Jadi misalkan kalau emang tinggi, oh ini kayaknya golongan 2 deh gitu. Cuma kan tetap ada beberapa yang mungkin tetap, menurut gue sih pasti mereka pengen kayak gitu, tapi pas ngelihat, pas dilihat dari auditnya ternyata ini kayaknya golongan 2 lebih banyak deh harusnya. Jadi mereka tetap ada yang manual juga. Iya. Atau yang itu mungkin yang dikasih batasan tinggi, kan ada beberapa pintu yang dikasih batasan Ada yang tinggi. atasnya. Supaya udah pasti golongan berapa itu yang masuk gitu ya. Ternyata dari kayaknya canggih, ternyata masih di belakangnya masih ada orang ya. Tapi menuju ke kayak ERP Singapura kan bentar lagi mau ke sana. Teknologinya mah udah ada, implementasinya yang ribet. Gue nggak ngerti deh ERP itu gimana sih caranya deh. Maksudnya kan kalau kita nggak punya isi di ininya, saldo di itunya gimana memang tuh? nanti secara mekanisme harusnya selalu punya sih. Karena kalau enggak, dia kan, kalau Singapura kan nempel ke kredit card. Dia akan jadi minus gitu. Makanya kalau kita naik taksi lah di beberapa negara tuh, selain yang ada di Argo terus ditambahin bayar tol gitu ya. Betul. Iya. Itulah pembicaraan tentang tol. Ngobrolnya kesana kemari jadi iya. Gue doyan lagi ngobrol ke sana. Bosan ditanya musik mulu. Tapi orang yang ngeband dan tetap ngantor banyak ya. Banyak banget. Teman gue drummer God Bless, Fajar. Iya. Bahkan dia udah jadi direktur di Saya bank. bikin. Udah Udah terakhir pindah. sih gue dari Danamon ya kalau nggak salah ya. Tapi apakah dia pindah gitu? Emang bisa ya membagi waktu? Gue juga dulu awalnya mikirnya nggak percaya itu bisa, tapi ternyata bisa, Cing. Gue kira enggak gitu pas jalan. Ternyata emang kalau emang diikhtiarinnya begitu mah jalan-jalan aja tetap. Makanya kalau si Perunggu mungkin yang bisa bikin ini work kan emang bertiga udah kawin urusan komitmennya. Jadi udah nomor 1 keluarga, nomor 2 kerja, nomor 3 baru main band. Jadi misalkan ada urusan keluarga, jadi kami ngomong ke manajer juga dalam 1 bulan harus ada 1 minggu yang kita free gitu, dibikin free-nya buat keluarga. Karena pas awal-awal udah mulai main band, risikonya kan gitu tuh, weekend yang harusnya kayak weekdays kerja, weekend yang biasa harus sama keluarga jadi habis buat manggung. Ngeband ya. Mulai tuh istri-istri pada bingung kayak, lu kapan istirahatnya dan kapan waktu buat sama anak-anak gitu kan. Ya udah akhirnya kita punya 1 minggu khusus lah. Jadi bertiga, intinya si manajer kami udah nentuin gitu. Oh yang ini nggak bisa kan anak-anak pada fokus sama keluarga dulu. Gitu. Berbarengan tapi itu kan? Barengan. Ya tiga-tiganya itu. Kalau nggak punya acara yang satu gimana? Harus ada jadi acara. bikin acara gue kayak gitu. Kayak misalkan si Ildo mau ada, misalkan istri ulang tahun. Dia acara keluarga misalkan camping 3 hari. Istri gue belum ulang tahun nih, Gue ulang tahun nanti aja. Gue langsung bikin acara juga. Ya udah gitu. Ya, kayak sama kayak pas bini gue ulang tahun, mereka juga bikin ulang tahun juga. Iya. Tapi kalau akhirnya semuanya pengen, kayaknya di musik cukup dah nih, secara finansial gitu ya. Berarti harus tiga-tiganya resign ya. Gak bisa kalau satu doang Betul, resign. Jadi nggak fair ya. Gue pernah mencoba, Cing. Jadi pas 2022 kan gue cabut dari satu kantor, mau pindah ke kantor lain, gue ada jedanya itu 1 bulan. Oke deh, nyobain gue dalam tanda kutip full time main musik gitu. Tapi kan anak-anak yang lain masih pada kerja. Nah itu gimana? Jadi nganggur, kagak punya burung buat disiramin kan. Burung hantu. Bener gak ada burung ya gitu loh, siram aja gitu. Yang penting kandang. Bener, kagak punya tanaman hidroponik, nggak punya gitu kegiatan-kegiatan. Namanya tambulapot itu. Tanaman buah di dalam pot. Baru tahu gue. Iya. Jadi hidroponik itu istilah luarnya. Iya, kita namanya tambulapot. Iya. Oke, gue catat. Gitu, pas 1 bulan gue, anak-anak yang berdua nanya gimana? Enak nggak? Puyeng, bingung. Gue bilang orang, ya kalian juga masih ngantor kan. Ya udah, terus gue kerja lagi. Suatu hari pernah lah kita, karena ada satu acara yang mengharuskan kita intinya kita featuringan sama sebuah band, mainnya di weekend, terus kita nggak punya waktu buat latihan, jadi akhirnya kita yaudah deh cuti hari Rabu apa hari Kamis, kita cuti yuk kompakan. Udah tuh pagi ke studio latihan bertiga gitu, ngaransemen nge-cover lagu karena kebutuhan tersebut.
Terus siangnya makan tuh di Citos bertiga. Terus, kok happy ya gitu. Kayak wah udah mulai nih, mulai tergoda untuk full time. Terus ngitung-ngitung belum deh. Masih jauh KPR lunasnya gitu. Ya karena baru Sabtu Minggu. Betul. Nah itu benar. Ya, kemarin sempat bettingnya gitu sih. Kayak misalkan gaspol deh kayak misalkan kemarin kayak masih sering kan ketemu Uwan gitu. Si Juicy kan lumayan tuh. Iya. Dia seminggu bisa berapa ya? Bisa 4, 5 gitu. Atau mungkin yang udah gede banget yang dan lagi rame banget main Malik misalnya. Iya. Malik kan sebulan bisa 30, 31 gitu. Bahkan ada band yang lebih banyak dari angka kalender. Benar. Itu. Dalam sebulan ininya manggungnya. Kita tuh suka kan ada grup WhatsApp sama tim produksi gitu. Tim produksi yang nemenin Perunggu manggung. Kita tuh suka nge-screenshot jadwalnya Malik, Guyon Waton, NDX AK, itu mereka tuh yang emang satu bulan tuh bisa 32, 35. Malik tuh satu hari 3 kali manggung tuh udah hal yang biasa. Jadi kita share terus, nih, siap gak lo kalau kita kayak gini, terus gue bercandaannya gitu. Aduh, enggak deh bang, kalau 31 kayak mikir-mikir lagi deh gitu. Jadi sebenarnya apa ya, dan kami juga mainannya kan nggak yang planning long term tahun depan mau ngapain, 2 tahun lagi mau ngapain. Modelannya rencana jangka pendek aja gitu. Oh ini lagi mau tour, oke gitu. Jadwalnya kapan, terus beres itu baru kita evaluate apa yang bisa dikembangin. Misalkan jadwal manggung ditambahin, ya kita ngelihat juga secara demand kayak gimana. Kalau misalkan emang case-nya kan Perunggu memang mungkin tidak sepop atau nggak lebih gampang dikonsum sama halayak banyak gitu dibanding teman-teman band lain. Jadi masih santai gitu, demand-nya masih segitu aja. Maksudnya demand untuk di weekdays ada sebenarnya? Ada sih. Tapi nggak yang sebanyak weekend. Karena mungkin gue melihatnya secara demografi pendengar tuh mirip-mirip, Cing. Jadi pada gawe juga. Jadi punya waktu di Sabtu Minggu gitu. Ya mungkin sekarang mulai nemu lah, ada beberapa anak kuliahan gitu yang dengerin juga. Ya mereka pas kemarin sempat tuh bikin di Jakarta main hari Rabu gitu. Ya udah masih bisa gitu kan, hari Rabu kan di Jakarta. Datang rame gitu. Cuman gua nggak yakin misalkan Kamis kita ada lagi juga datang segini gitu. Masih bertahap lah. Mungkin nanti ada waktunya, tapi untuk saat ini kayaknya sih masih belum di sana. Pensi Perunggu masuk gak sih? Kami lucunya bukan gak ngambil, rada milih gitu. Jadi sampai hari ini tuh lebih banyaknya ke festival atau acara brand. Kalau pensi kayak SMA kuliah tuh ada beberapa yang nawarin, tapi kuliah kampus sih lumayan. Kampus ya? Kalau SMA sih enggak. Itu kenapa menurut lo akhirnya terseleksi sendiri ininya, pendengar lagu-lagu Perunggu ini kayaknya umur-umuran kantoran juga, emang apanya? Jenis musiknya, isi liriknya atau apanya? Kayaknya isi lirik kali ya, lebih relevannya di sana. Karena emang diceritain kan tentang apa yang kejadian di seumurannya kami bertiga gitu. Jadi yang ngedengar secara relevansi dan relatable-nya yang seumurannya mirip. Ya sekarang sih udah mulai ngerambah tuh, udah mulai nemu-nemu yang ini bocah nih. Nempel juga emang lagu gua gitu. Ya kepapar ya, pada dasarnya emang suka musik dan ya lirik mungkin agak belakangan dipikirinnya, mereka nyusul gitu dengerin. Tapi sampai sekarang sih ya yang perihal lirik masih jadi jawaban kenapa yang dengerin kurang lebih yang seumuran. Emang dulu kuliah apa sih? Gua akuntansi. Gua sekampus sama gua Unpar, jadi dulu ngelihat tuh Gilbas, Boris, bolak-balik. Angkatan? Gua bareng-bareng juga di bawah mereka. Gua 2009 deh, mereka 2006 2007. Iya. Jadi ya kan mereka kan lulusnya pada lama. Jadi gue masih sering melihat mereka di kampus. Kalau Gilbas nggak lulus, ya. Tapi kok sekarang di teknologi? Jadi gue dapatnya dari mana itu? Jadi gue itu sebenarnya pilihan pertamanya arsitek, masuk Unpar tuh. Cuman pilihan 2-nya akuntansi. Dapatnya akuntansi. Begitu masuk, waduh salah nih gitu. Jadi gue kira dulu tuh kan anekdotnya tuh dibilangnya buat anak IPA akuntansi itu adalah ilmu IPS yang paling logis, bilang gitu. Menurut gue kayak dan secara scalability bisnisnya pun ada terus gitu, kebutuhan pasti ada yang membutuhkan lulusan akuntansi setiap perusahaan. Betul. Ya. Dan pas gue masuk tahun pertama tahun kedua nggak menikmati lah sama ilmunya, dan denial aja kayak aduh gue salah jurusan deh. Terus kalau mau pindah kuliah mager juga.
Jadi pada saat itu gue kebetulan tiap dapat uang jajan tuh gue memilih untuk makan di rumah. Jadi tabungannya gue pakai buat masang modem di rumah, langganan internet. Di zaman itu pas gue kuliah kayaknya belum terlalu common gitu buat punya internet yang high speed di rumah. Iya, Indosat M2 tuh zaman-zaman itu. Betul, Asia yang modem yang stick putih. Iya, yang USB gitu. Iya, gitu. iya. Jadi gue dulu beli gituan persis, Asia USB putih. Jadi gue buka YouTube sama buka-buka forum, nyari forum bahasa Inggris kayak apa sih yang bakal emerging industri teknologi salah satunya. Terus ya udah gue pertama ngulik web development, belajar aja buka YouTube. Oh caranya gini, ternyata bisa lah gitu. Dan udah banyak kan ilmunya, nggak perlu sewa buku di perpustakaan gitu. Di YouTube kan tutorialnya udah video banget, orang ngetik code-nya kayak gimana, implementasinya kayak gimana. Udah belajar ngoprek-ngoprek, terus sama waktu itu juga belajar desain grafik. Terus waktu itu doyannya 2 itu tuh. Tapi tetap kuliah akuntansi. Jadi pulang kuliah malam-malam belajar gituan, ngulikin. Karena emang pada dasarnya gue doyan ngulik aja. Terus mulai dapet ada misalkan contoh jurusan atau fakultas mana di kampus mau bikin acara, gue bikin flyernya, gue bikin posternya, lumayan tuh ada duitnya. Terus ada teman mau bikin kaos gitu, gue bikinin desainnya, dapat duitnya. Sama ada ini juga, misalkan teman mau bikin, dulu tuh ada MySpace kalau tahu. Iya, MySpace tahu. Dulu kan teman-teman yang main band tuh mengandalkan MySpace sebagai pengganti website pribadi gitu ya. Jadi buat naro lagu, naro tour dates, naro apa-apa segala macam di MySpace bisa, dan dia lumayan open source. Jadi bukan open source ya, bisa diedit lah si halaman profilnya pakai HTML. Gampang banget nguliknya, kayak ini ganti warnanya gini gitu, ganti layout, ganti fontnya gini. Gua menganggap itu gampang. Ternyata beberapa teman-teman karena mungkin belum ada akses ke internet yang dan belum ada waktu buat ngulikin, jadi bagi mereka, wah ini kok keren lu bisa melakukan ini, dibayar gitu. Oh ada duitnya nih gitu. Terus ya udah makin jatuh cintanya ya semenjak udah mulai ngeliatin inian barang-barangnya Apple. Kayak pinter banget ini orang bikin ginian ya gitu. Dulu gue pakai iPod gitu ya, beli iPod second terus kok bisa ya gitu, gestur teknologi orang ketemu barang tuh bisa kayak gini. Jadi udah tuh semenjak itu iPod sama MP3 player duluan mana sih? Mirip-mirip keluarnya. iPod kan ada yang dari zaman dulu yang masih cuman muter bulat gitu. Terus ada mulai yang iPod Touch sebelum akhirnya jadi iPhone. Nah, jadi pas udah gue mulai expose gitu kan sudah mulai ada iPod Touch tuh. Oh bisa ya touchscreen enak gitu, interaksinya, animasinya begini, grafiknya enak. Dan orang tuh nggak perlu tahu-tahu amat ini prosesornya berapa gini gitu. Jadi menurut gue, oh ini interaksi yang menarik buat dipakai orang perihal barang teknologi. Nah gue mempelajari itunya tuh kayak desain hardware-nya juga. Wah dulu sampai hardware-nya juga loh. Iya, gue mau pelajari aja. Kayak pengen tahu ini tuh gimana. Nah, lo tahu nggak kenapa iPhone kameranya lebih bagus? Nah, nggak tahu. Karena sensornya. Gue juga nggak tahu maksudnya. Itu jawabannya karena sensornya. Karena sensornya. Maksudnya dia tidak menjual kamera gue berapa megapiksel nih. Sementara handphone yang lain jualannya itu. Gitu ya. Tapi hasilnya lebih bagus itu karena sensornya. Sensor itu apa sih? Sensor tuh yang buat yang dapat cahayanya seberapa bagus dia menangkap cahaya. Oh, iya. Itu yang gue tahu ya, Cing. Iya. Kalau salah, silahkan diperbaiki di komen. Gitu. Terus akhirnya sampai jadi pas udah mau lulus kuliah juga. Nah lucunya pas gue kuliah 5 tahun. Di tahun ke-5 pas gue skripsi, akhirnya gue nyadar kalau akuntansi itu ternyata seru. Jadi telat tuh sukanya. Lah. Pas seru, lagi ngerjain skripsi. Gue Akuntansi. ngambil kajiannya akuntansi biaya. Akuntansi manajemen itu mikirin tentang efisiensi. Jadi nggak cuman mencatat apa yang di akhir, tapi begitu tahu di akhirnya kayak gimana, apa yang bisa kita benerin. Nah di situ tuh kayak gue doyan ngulik ya, Cing. Jadi begitu tahu ada hal yang bisa kita perbaikin, yang bisa kita prevent, jadi mikirin tuh prevention cost tuh berapa, terus defect cost berapa, defect tuh bisa kita reduce berapa. Dan dulu kampus gue si Unpar tuh kurikulumnya masih sangat. Oke, tadi kita sempat mati lampu sebentar, tapi alhamdulillah perkembangan teknologi sudah membuat hal-hal yang hal yang dulu tidak mungkin dilakukan sekarang mungkin dilakukan. Masih ada file recovery-nya ternyata. Karena teknologi itu memang dimana kalau mau bikin teknologi itu seberapa besar dia bisa menjawab permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah itu bakalan laku katanya.
Katanya. Katanya. Ya. Tadi terputus pada saat prevention cost akuntansi. Tadi gue lagi gini pas Iya, lo lagi gini. Ya. Ntar kita Lagi gini. hasilnya harus diinin ya. Disambungnya di sini lah mati Lagi lampunya gini, gitu kira-kira. ya. Iya benar. Ntar dibikin before sama after. Iya, oke. Gini lah. Tadi lu yang ngomongin ini, Cing, skripsi gue. Iya. Jadi konteksnya adalah kenapa akuntansi tapi kerjanya teknologi. Iya. Gitu. Itu pas akhir-akhir baru nyadar suka sama akuntansi baru pas udah ngerjain skripsi. Tapi udah ngemet aja di kepala di karir kalau pengennya pas udah lulus sih kerjanya teknologi gitu. Terus pas di Bandung kan gue sempet ngeband sama teman gue, ada yang udah lulus duluan, dia kuliah teknik industri tapi udah masuk ke satu perusahaan e-commerce lah. Iya. Terus dia menceritakan seberapa serunya. Gue masuk situ ada ini nggak locker nggak? Udah lu cobain aja. Gue ikut ini waktu itu ikut masuk ke kantor itu via lagi buka locker yang gede-gedean gitu. Kayak job fair gitu. Bener, jadi yang sampai apa? Sampai ratusan orang ngantri gitu di Bidakara. Iya, iya. Terus gue ya udah datang nungguin sampai jam berapa gitu. Kayak audisi Indonesian Idol Iya, gitu iya, jatuhnya. Alhamdulillah masuk. Kok bisa masuk? Maksudnya dia melihat ijazah lo ini terus masuk untuk posisi apa? Dulu gue masuk tuh masih namanya Operations Excellence. Jadi gue dulu emang udah komitnya karena emang background gue bukan teknologi kuliahnya. Jadi gue yang penting masuk dulu ke industrinya, gue pengen tahu model bisnisnya kayak gimana. Jadi ngeliatin dari dalam deh gitu. Pas gue prosesnya ya selain dilihat CV ada FGD-nya gitu. Dalam satu meja ngobrol pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah bisa dikit-dikit. Ditanya dikasih problem apa, jawabannya apa, yang ngobrol. Ya udah dipanggil lagi akhirnya masuk. Dulu kerjaan gue ini di e-commerce ini, Cing. Ketemu sama seller, sama merchant-merchant. Jadi dulu pas e-commerce baru awal-awal formatnya marketplace. Dulu kan e-commerce tuh modelannya principal sourcing. Jadi modelan lu beli ke brand apa, banyak, taruh di gudang sendiri, baru jual gitu. Iya. Kalau makin ke sini kan formatnya marketplace. Jadi seller tuh bisa bikin akun, ya udah kayak sekarang lah. Iya. Dulu gue pas masuk, pas lagi mulai transisi ke model bisnis yang kayak gitu. Jadi gue dulu kerjaannya keliling-keliling Roxy, keliling ITC Cempaka Mas, ketemu sama yang seller handphone, seller popok, seller apa. Gue mengajarkan mereka untuk pakai platform. Kayak cara ngirim paketnya yang ideal gimana. Karena dulu concernnya kan pasti pas mereka mulai transisi ke pakai platform kayak aduh nih takut repot, takut repek. Terus gue juga termasuk ikutan ketemu sama jasa logistiknya, sama beberapa ya JNE, Tiki segala macem buat ini bikin platform yang case-nya ngejemput dong biar si merchant-nya gak usah harus ngedropship ke tempat kurir gitu kan, ribet satu-satu. Itu jadi dulu melatih mereka sambil di saat bersamaan gue nyatet juga mereka problemnya apa. Kayak ini either platformnya ribet, perihal interface bisa kita benerin. Kayak mereka ngerasa kayak ada merchant-merchant yang tokonya kecil banget tapi mereka niat dan potensial gitu. Kayak dia bilang, ini saya bisa kok mas dalam satu hari fulfill misalkan 100 orderan gitu. Ya udah, teman gue yang tadi ngajakin itu dia punya ide gitu, gimana kalau misalkan kita bikin scoring system buat merchant yang performance-nya bagus. Bagus ya. Benefitnya adalah pas lagi di search dia nongol paling atas gitu. Jadi buat user juga kan enak karena emang mereka ini pasti bisa jalan orderin dengan benar kan. Jadi kita bikin yang case-nya kayak ngelimit orderan menyesuaikan sama kapasitas dan kebersediaannya si merchant-nya. Nah kalau dulu itu ngambil untungnya dari mana tuh? Margin, si perusahaan lo? dari awal udah margin kan. Tetap dinaikin harganya? Dulu ya secara sadar si merchant-merchantnya naikin juga gitu. Jadi dulu kan komisinya masih kompetitif lah, masih kecil-kecil. Iya. Masih santai gitu. Plus mereka juga nyadar dengan adanya platform ini jadinya yang beli makin banyak, barang makin habis. Dulu sempat menyaksikan tuh gue ada merchant-merchant yang pas gue datang dulu itu mereka masih nyewa kosan gitu buat gudangnya, Cing. Jadi mereka punya 2 kosan, 2 orang nih. Satu kosannya buat mereka ngadminin sendiri, sama ada beberapa gudang, barang mereka jualannya gadgets lah, kayak headphones, TWS, gitu. Sebelahnya mereka akhirnya sewa kosan lagi sebelah, buat isinya gudang beneran gitu, barang-barang. Kemarin udah buka toko di PIM. Anjay.
Lah guanya masih gini-gini aja. Kalau gitu gue gitu aja. Salah kayaknya gitu. Iya. Gak ada yang cuma dia itulah melihat mereka berkembang tuh kayak senang juga. Itu cepetan mana sih sebenarnya apa namanya? Gimana cara nanyanya ya? Kepahamannya si penjual sama masyarakat pembeli sebenarnya tuh cepetan mana sih ininya apa? Kesadaran pengen pakainya itu. Beda-beda. Ada yang resisten yang gue. Jadi ada tuh momennya gue datang ke Mangga 2 karena gue pakai lanyard kantor gue itu pakai kalung apa ID card kan kelihatan deh. Wah gara-gara kantor lu tuh gue jadi nggak laku lagi, nggak ada yang datang. Terus gue kayak langsung gue pitchingin lah. Berarti cobain aja Bu pakai ininya. Enggak, saya nggak mau, nggak pernah bisa gitu. Terus 3 bulan kemudian gue datang tutup tokonya, terus gue kayak aduh. Maksudnya jadi ada perasaan gara-gara gue ini. Iya emang gara-gara lo. Maaf ya Ci. Maaf aja. Terus tapi akhirnya ada beberapa yang misalkan sadarnya agak telat, mereka akhirnya mempekerjakan orang-orang yang ngerti gitu. Jadi mereka kan punya cost anyway. Jadi ada pegawai yang khusus ngurusin admin e-commerce-nya lah gitu. Akhirnya ya kecap-kecap aja dan mereka pasti ujung-ujungnya nyadar ngeliatin kompetisi kan kayak ini toko sebelah kok yang asalnya si loss-nya yang punya barang banyak buat display kok lama-lama udah jadi cuman kayak gudang ya. Iya. Oh kayaknya format gini udah lebih enak deh. Udah akhirnya mereka lama-lama pelan-pelan jadi nggak nyewa los lagi. Jadi mereka pakai di rumah sendiri aja gitu kan atau enggak sewa gudang aja daripada sewa los gitu. Iya. Termasuk sekarang kayak orang yang jual makanan online kadang-kadang dia nyewa tempat itu ya cuma buat dapur gitu ya. Buat kitchen lah istilahnya. Buat kitchen gitu ya. Itu udah banyak juga ya. Benar sih. Mbak, ini gue tadi pengen nanya yang profession cost nih. Kan gue pernah dengar ada beberapa maskapai penerbangan yang menghilangkan kebijakan untuk ngasih tisu. Iya. Untuk ngasih tisu ke setiap ini dan setahun itu bisa ratusan miliar ternyata. Nah itu datangnya dari si akuntannya tuh. Pasti itu kan ketika menurut gua tuh ilmu akuntansi makin besar nilai penggunaannya ketika pencatatannya semakin detail gitu kan. Karena orang tuh kadang nyatetnya kan ada mengelompokinnya ada yang istilahnya overhead cost atau misalkan human resource cost segala macam. Nah, misalkan orang tuh kadang ada yang company yang nyatetnya udah overhead cost aja. Padahal nggak ada tuh detailnya tisu berapa ya. Nyuci karpet berapa ya, nyuci bantal berapa gitu. Nah, misalkan ada perusahaan yang nyatet sedetail itu dia jadi tahu kan ini tisu gede banget ya, ngapain dah gitu. Terus pas dicek pasti kan mereka ngelakuin riset juga kan ini pada pakai apa enggak. Kayak contoh misalkan gue pas lagi si Perunggu udah mulai sering manggung luar kota, misalkan dikasih box, gue kadang penasaran berapa banyak orang yang makan rotinya gitu. Iya, betul. Bisa nggak sih dibikin opsi di depan aja, lu mau boxnya apa enggak? Jadi sebelum mereka check in gitu ya, lu mau dikasih makan apa enggak? Misalkan siapa tahu memang banyak yang nggak milih juga, kan lumayan tuh saving cost gede juga. Termasuk sekarang kayaknya kalau kita untuk yang perjalanan jauh ya, kalau kita mesen di aplikasi gitu kayak Traveloka atau apa ya gitu ya. Udah ada juga tuh mau makannya apa, ininya apa gitu. Itu termasuk betul. Untuk selain service kepada customer itu juga bisa buat penghematan ternyata ya. Sesimpel ini aja, Cing. Ya Traveloka atau booking platform lainnya yang hospitality. Ada service nggak menyediakan breakfast aja pasti dari situ mikirnya. Kayak ya udahlah nggak usah sekalian aja, misalkan nggak usah sediain breakfast, siapa lebih dengan cost lebih murah, siapa tahu orang ada yang mau beli, ada kan. Kayak gue misalkan contoh, misalkan keluar kota liburan, misalkan lagi nggak kayak masih mau repot gitu nyari sarapan jalan-jalan keluar ya gue nggak usah gue cari yang nggak ada opsi breakfastnya gitu kan. Bahkan kayak hotel-hotel juga sekarang beberapa ada yang udah mulai ngelihat kalau misalkan mereka main nginep di satu hotel, mereka maunya GoFood, jadi mereka mulai ngasih charge untuk misalkan mau pinjem piring. Ada yang kayak gitu tuh hotel kemarin nemu. Ya itu kan ngeliat dari opportunity hasil nyatat mereka gitu. Iya. Kayak misalnya mau pakai breakfast atau enggak, mereka bisa menyesuaikan berapa banyak breakfast di tanggal itu yang ya optimal lah. Betul. Bakal dimakan oleh yang bayar itu ya. Betul. Nah, lo memang tertarik sama yang ngulik-ngulik? Gue gatel ngelihat sesuatu yang mubazir. Poinnya itu kali Cing ya? Iya. Jadi utamanya gitu. Bahkan sampai sekarang pemain band juga gue kayak gitu. Kayak alat nih misal. Ya gue pas nih teknologinya kan udah makin maju gitu ya. Gue nggak perlu bawa ampli gitu. Iya. Udah ada
kayak apa pedal yang bisa mensimulate suara amplifier gitu. Ya udah beli itu aja. Terus biar teman-teman juga loading nggak usah banyak, bagasi nggak usah mahal gitu. Kayak gitu-gitu gue pikirin. Terus kayak kabel biar pas lagi soundcheck datang tuh tinggal nyolok, in-ear monitor udah bawa sendiri, kayak gitu-gitu tuh gue doyan aja melakukan sesuatu yang ini kayaknya bisa kita reduce deh, baik itu biaya maupun waktu gitu. Seneng aja nyari gituan nih, kagak tahu sih buat bakal apaan. Jadi sekarang kalau mau manggung lo minimalis. Minimalis kayaknya hampir semua band kayak gitu. Kayak kemarin si Iwan cerita di sini juga gitu kan. Bawa badan, ya alat juga nggak perlu yang bawa rak-rakan gitu. Nggak perlu rack, nggak perlu ampli dan kabinet gitu. Bawanya ya udah pedal masing-masing. Sekarang kan band-band pada pakai sequencer. Kalau gua kan yang sequencer nggak banyak lah, cuman beberapa backing track doang. Ya udah secukupnya aja. Datang, colok, bunyinya bisa stabil gitu kan, poin. Udah aman. Kalau ridersnya apa sih, Perunggu nih? Kalau riders yang hospitality ya basic lah, Cing. Kita sekamar masih berdua. Kalau si Perunggu kalau nginep kamarnya kocokan. Maksudnya? Jadi kita sama anak-anak kru juga ini. Lu hari ini sekamar sama siapa yuk, dikocok yuk. Gitu. Jadi biar ngobrol. Biar ya biar ini aja, biar saling kenal lebih cepat gitu satu sama lain. Kan kadang timnya gonta-ganti. Tapi sekarang sih timnya udah established, udah orangnya itu aja. Udah mulai ya intinya udah mulai saling kenal. Terus pesawat juga biasa. Riders yang di backstage mah simple ya. Yang penting air putih, anduk lengkap, air putih ada dispenser anget. Sejadah Bawa masing-masing. Bawa masing-masing ya? Iya. Kalau Juicy kan si Juicy ada sejadah sama sarung. Iya. Si Dennis tuh pasti. Yang sholat. Kalau gua enggak Dennis sama Zam-Zam sholat. Yang paling jauh lo di mana? Apa ya sebutannya? Show. Di panggung Makassar masih paling jauh. Paling jauh ya secara kilometer Makassar. Makassar. Tapi secara titik udah seluruh Indonesia? Belum. Papua kan belum. Sulawesi, Makassar, Kalimantan, udah. Sumatera udah. Ya pulau sih ya 4 pulau besar sih udah ya. Ya sama Bali 5 udah. Iya. Kalau gue baca-baca kan dia terbentuk 2019 ya. Relatif baru ya. Relatif baru dengan histori juga yang cukup unik gitu. Nggak ngotot banget ngeband. Tapi ternyata dapat. Padahal itu disisipi tahun-tahun pandemi. Iya. Kok bisa ya? Gue melihatnya justru pandeminya sih, bahasa Inggris kerennya kan blessing in disguise. Ya. Pas pandemi, gara-gara diem di rumah, jadi bikin lagu. Jadi ada waktu buat nulis. Jadi pas nih, 2019 kan kita mulai rekaman buat bikin EP, 3 lagu pertama yang di luar album Memorandum. Bikin EP juga karena si Adam yang main bass dapat beasiswa, dia harus kuliah ke UK. Jadi di masa pandemi itu? Sebelum tuh, di 2019. Jadi pas lagi, jadi asalnya si band iseng-iseng ini asalnya kan mau iseng-iseng doang kan. Terus si Adam mau berangkat, sementara kita latihan udah nyoba bikin lagu sendiri. Udah daripada saya ngerekam aja dulu. Itu sebenarnya rekam, Adam berangkat, lagunya rilis, ada yang denger gitu, mulai aneh tuh. Ya udah sempat ada tawaran manggung, Adam gak ikutan main gitu. Pakai teman yang bantuin main bass. Udah sekali 2-3 kali. Pandemi lah, jebret. Adam di UK, gua waktu itu masih tinggal di Cibubur, si Eldo di Cinere. Udah tuh tuker-tukeran file aja karena toh nggak bisa ketemu juga kan, misalkan orang Adamnya jauh gitu. Iya. Tuker-tukeran file, gue bikin demo lagu, tuker-tukeran. Tahu-tahu lagu 20 apa 24 gitu. Ini albumin kali ya gitu. Jadi nggak diplanin kita harus rilis album tahun berapa, enggak. Jadi udah tuh rekaman laginya juga baru 2021. Jadi Adam tuh 2021 September, 2020 pokoknya Adam September Oktober dia pulang. Terus udah workshop di rumah gue, si lagu yang direkam di demonya tuh dicobain mainin bareng, mana yang enak. Udah rekam, baru sebenarnya November 2021 tuh udah beres si masternya, udah jadi. Tapi baru kita rilis 2022 Maret. Dan entah kenapa menurut gue ya secara momentum tuh pas lagi kayaknya orang udah mulai kangen nonton musik gitu kali ya. Plus di tahun itu, di jenjang bulan pas si album Memorandum itu rilis, ada Tulus bikin album,
si Cici dan Nila rilis album juga. Jadi orang tuh melihat ada relevansi lagi perihal album. Biasanya orang main single-single. Karena mungkin udah ya pas lagi beres pandemi jadinya kayak wah menggeliat banget gitu orang kangen. Ya udah. Pas bisnis festival musik juga lagi naik lagi. Pas tuh jadi kami rilis albumnya banyak yang denger alhamdulillah. Jadi banyak yang ngajakin manggung juga. Coba kalau misalkan 2020-nya nggak pandemi gitu, kita ikut meramaikan kayaknya nggak akan segini uplift. Kalau menurut gue ya. Iya. Nah, Adam dapat beasiswa apa? Chevening dia kalau gue kan akuntan murtad. Kalau Adam akuntan yang ditancepin banget, dia satunya sama akuntansi Unpad kalau Adam. Dia S2-nya dapetnya di Coventry, ngambilnya fraud investigation. Penipuan gitu. Jadi ngetek yang ya dia kan emang pas sebelum S2 udah udah kerjanya auditor. Auditornya juga auditor fraud investigation. Jadi ngeliat perusahaan ada yang melakukan kecurangan di bagian mananya dia yang identify. Nyamar jadi pegawai perusahaan gitu. Jadi detektif. Lah gitu. Jadi gue pernah ketemu pas sebelum kita ngeband kayak kan emang udah temenan kan. Tiba-tiba ketemu sama dia terus dia kayak jangan nyapa gue gitu. Karena dia takutnya ada yang kok lu kenal, maksudnya di trace background segala macam. Cuman dia melakukan itu ternyata karena pressure-nya tinggi kali Cing ya. Kalau misalkan ketahuan kayak bahayanya kayak gimana. Misalkan dia melakukan sesuatu terus ada dampak di mana ada orang yang kena terus orangnya jadi dendam segala macam nggak ada yang tahu. Jadi dia pas udah beres S2 fraud investigation pulang-pulang udah capek gitu. Pulang-pulang sekarang dia kerjanya ini ya kayak jadi semacam deputi CFO gitu ya, yang ngurusin finance aja gitu, nggak yang perlu sampai forensic audit juga. Oh, jadi ada juga ya orang di perusahaan-perusahaan gede ya biasanya ya? Pasti ada yang butuh gitu, perusahaan gede pasti. Dan kalau si Adam cerita sih, ya ntar si Adam kalau nonton benerin Dam ya kalau gue salah. Kalau di UK atau di Eropa gitu, itu hal yang lumrah, si ilmu itu tuh. Karena kebutuhan paling utamanya itu pemerintahan. Jadi sebenarnya kerjaannya KPK itu ilmunya itu. Katanya. Iya. Tapi bisa digunakan juga buat efisiensi perusahaan lah ya. Kalau ada yang bandel-bandel gitu ya. Tapi mungkin memang di sana juga udah diumumin, udah tahu kali ya bahwa di antara kita nih ada nih detektif nih. Jadi dia formatnya gitu. Jadi kita lagi ada pengecekan ya. Gitu. Detektif akuntansi ada ya. Forensik ya. Forensik. Bukan digital forensik, apa tuh? Ya intinya financial audit forensik. Jadi sekarang udah enggak tapi ada. Sekarang udah nggak di situ lagi. Maksudnya udah nggak di bidang itu, tapi dia masih ya financial accounting. Termasuk ngurusin duitnya si perunggu juga ada yang ngurus. Iya. Kalau yang mixing loh? Enggak, mixing ada temen yang lebih jago lah. Gue mah nggak bisa gitu-gitu. Tapi kan karena belum ngulik aja. Benar, mungkin itu jawabannya. Pengen sih, gue pengen ikutan sekolah audio engineering gitu. Ya. Cuman belum ada waktunya. Kemarin udah sempat browsing ngeliat yang bagus di mana. Di Jakarta kan ada SAE tuh. Iya. Cuma kan itu harus datang dan gue kan kena gawe jadi nggak bisa. Pengen ikutan short course-nya pengen gitu, cuman ya sekarang sih nyontek dari YouTube aja biasa. Tapi tetap pengimplementasian kan tetap harus. Kayaknya pengen belajar dari yang expert sekalian langsung. Tapi kalau menurut lo kalau ya kayak sound engineering, audio engineering itu perlu tes harus ya, nggak cuma cuman teknis numerik doang. Iya. Pasti Cing. Jadi kayak dia bisa dengerin suara yang enak tuh kayak gimana menurut gitu. Menurut gue sih iya ya, mungkin nggak tahu siapa tahu gue salah. Cuman ya si numbers-nya untuk dapat standar desibel yang enak berapa ya lebih ke buat ngeset standar doang. Iya. Selebihnya buat bikin yang wangi-wanginya pasti gimana taste yang ngerjain gitu. Nah kalau si perunggu siapa ngerjain? Ya kayak gitu. Perunggu kalau untuk rekaman kita namanya Stefano, panggilannya Ano. Si Ano ini dulu dia pas kuliahnya di Berkeley. Waduh, apaan? Ngambil gitar dulu dia. Oke. Terus tapi pas tamatnya dia akhirnya ngambil, gue lupa lagi lu kuliahnya apa ya, tamatnya majornya. Pokoknya awalnya dia ngambil gitar, terus dikembaliin Ya. Nolong dong itu. Iya. Ya itu benar. Dan mulai dimainkan ya. Dan mulai kembali kan, nggak dilanjutin lagi. Jadi beres. Pokoknya dia begitu beres, jadinya audio engineering dia jadi in-house producer, intinya megang studio di New York dulu lama. Wah, canggih, mau keren banget orangnya. Terus pulang-pulang dia nge-mixingnya Raisa, Afgan, Gamal, pokoknya
kok jebolan Idol atau enggak yang ya Divo gitu. Pas mixingnya di Ano. Si Perunggu inilah yang rock rock pertama yang dia pegang lah, formatnya band apa ya. Dan dia pada dasarnya emang orangnya juga doyanan Inch Nails, doyanan rock, mengisi dompet dan rekening, ngerjainnya yang musiknya. Dikenal si Deva, jadi si Perunggu tuh kita menunjuk 2 orang buat menentukan ini bikin album tuh secara artistik mau kayak gimana, temanya kayak apa, termasuk mereka yang milihin studio, rekamannya mau kayak gimana, soundscapingnya mereka yang mikirin juga. Kita nurut, tapi nggak 100% nurut, jadi proses diskusinya ada. Jadi si Deva itu drummer, sekarang udah main gitar, nama bandnya Polka Wars kalau ada yang tahu. Jadi Deva tuh juga dulu pas si Polka Wars, dia sempat rekaman di US juga tuh sekali, diberangkatin sama brand sepatu. Jadi punya ilmunya juga, terus dia langsung, nih ada temen gue, ada gue dikasih info, ada namanya Stefano, rumahnya di Tebet studionya. Jadi studionya studio rumah gitu, tapi proper banget. Jadi nggak kelihatan dari luar kalau itu studio, tapi begitu masuk, buset, gitar ngejejer banyak. Yang rekaman di sana ya Raisa. Iya. Kalau ini pakai label nggak sih Perunggu nih? Semua sendiri masih. Indie ya? Ya beda yang bilang indie, tapi secara bisnis udah lumayan melek lah, cing. Kayak nggak yang ya semua dilakukan sendiri, tapi kita masih sangat terbuka misalkan mau ada partnership sama brand gitu. Jadi indie tapi nyari duit gitu. Iya. Nah kalau kondisi yang seperti ini, bandnya iseng-iseng, tidak pernah ada target, terus sampai sejauh ini juga tidak pernah naruh target? Masih enggak, cuman si Iksal gitu manajernya kami, si Iksal tuh selain manage Perunggu, dia manage band juga namanya The Panturas sama ada Akad gitu. Jadi si Iksal based on trial apa yang dilakukan di band-band lainnya, dia coba eksperimentasikan di Perunggu. Begitupun sebaliknya, kita dia coba di Perunggu, dicobain di band dia yang lain. Targetnya dia kayak cuman bilang, kayaknya bulan segini harus rilis single deh gitu. Tapi itu kalau misalnya kita tanya, kenapa Sal? Terus dia cuma nunjuk ke atas tuh, ya sebel ya, kayak dari Allah gitu. Dia bilang kreatif director band kita adalah Allah. Gue mau iya, tapi ya udahlah gitu maksudnya. Iya modelnya gitu, kayak emang pada dasarnya lebih ke mikir udah kita main aja, targetnya jangka pendek aja yang scalable. Karena mungkin dia tahu ya kita kan masih kerja dan ada fokus lain juga pada keluarga. Jadi plus yang paling penting tuh sebenarnya tuh untuk manage ekspektasinya, cing. Kayak misalkan nih kita dibilang oke, tahun depan kita rilis, kita harus tour gitu. Tapi ternyata tidak terjadi bete gitu. Iya. Jadi mainnya yang ya nggak yang jarak pendek, nggak yang seminggu juga gitu. Sebulan depan tuh kita plan mau ngapain ada. Cuman si Iksal maintain ada hal-hal yang secara checklist tuh wajib dilakukan lah ketika kita main band gitu ya, bikin album. Ketika bikin album, produk turunannya apa aja. Dia tuh pengennya kita punya video live session. Jadi video kami memainkan lagu yang secara live gitu, direkam proper, udah. Bikin showcase tuh kayak konser mini di beberapa kota, kita headlining bawain lagunya semua full album, udah. Kalau itu sempat alhamdulillah 4 kota. Terus sekarang nih yang paling deket mau bikin tour. Ke berapa? Turnya insya Allah untuk, jadi ini nyobain dulu eksperimen, kita kerja sama satu brand. Sekarang coba bikin di 5 kota dulu fase satunya. Moga-moga kalau misalkan emang cocok bisa lanjut, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Kita main 5 kota dulu. Dan itu mainnya hari Minggu. Nama turnya besok hari Senin tur. Iya, nama turnya besok hari Senin. Sering banget di Twitter tuh, udah hari Minggu malam besok hari Senin gitu. Iya, karena ada satu lirik dari lagunya lah. Iya, itu besok hari Senin ya. Ke kota mana aja? Tangerang, Bogor yang dekatnya, terus Solo, Semarang, Malang. Ntar begitu pengen nonton ngeliat ini besok hari Senin. Jadi dah. Malah lo inget kita yang main band juga. Aduh besok hari Senin lagi. Itu gitu cing, kayak kan udah mulai makin sering dapat panggung hari Minggu yang di luar kota. Sementara Senin kita udah kerja. Kalau gue sih Ildo masih bisa WFH. Si Adam harus ke kantor, si Bima additional gitar juga dia ke kantor. Si Dennis juga sama yang additional gitar harus ke kantor juga. Jadi first flight udah pasti. Cuman kan nyampe Cengkareng juga ujungnya jam 9 kan. Jadi kita izinnya kita datang telat gitu. Cuma begitu nyampe pesawat ke Cengkareng, udah tuh langsung dah lari bawa koper, cepet-cepetan nyampe ini antrean Bluebird. Iya. Gitu. Kalau Ildo apa kerjanya?
Ildo persis kayak gua bidangnya. Mirip, dia ngurusin produk teknologi, tapi bidang industrinya dia edukasi. Jadi apa? Edutech istilahnya. Kalau gua kan finansial, kalau Ildo bikin istilah learning management system gitu, Cing. Jadi kayak sekolahmu gitu. Iya, mirip-mirip kayak gitu. Tapi secara ilmunya udah lebih spesifik ke yang teknologi. Dia belajar coding, belajar product management, sama dia sekarang udah mulai bikin, si kantornya bikin service ini juga. Converting digital untuk jadi digital talents lah. Jadi misalkan ada perusahaan yang udah perusahaan lama, perusahaan besar lama, pengen misalkan yang blue collar-nya gitu, yang dulunya misalkan teman-teman anak-anak customer service, kan kayak sekarang kan secara load pekerjaan ada beberapa yang udah mulai berkurang tuh karena ada teknologi. Udah mereka di-convert untuk belajar tech deh, biar lu juga bisa berkembang secara karir gitu. Nah dia bikin, ya ada yang bikin kurikulumnya teman-temannya, cuman yang Ildo bikin tuh perihal si interface-nya, cara untuk belajarnya gimana. Panggung yang paling gede, berapa orang yang ini ya, penonton, ukurannya penonton yang pernah? Bukain konser Sheila on Seven yang di Jakarta. Kan main sebelum, jadi kita diajakin buat ngebukain. Itu berapa ya? PRJ segitu deh. Banyak berarti ya? Puluhan. Kayaknya ya, gue nggak tahu deh. Cuman deh kayak gue ngeliat sampai ujung masih orang tuh, gitu. Sampai micing mata sampai ujung, ya buset. Tapi nyanyi. Iya, aku di Jakarta. Nyanyi Ya lagu pasti lu? mereka nunggu Sheila kan yang pasti. Iya. Tapi row depan ada yang nyanyi tuh, kaget gue. Weh, ada lagi. Coba sudah beres juga ngecek di mention di sosmed gitu. Ada ternyata yang emang ini pertama kali nonton Pergu karena udah lama dengerin albumnya, tapi bisa nonton konsernya sekarang gitu. Ada ternyata, alhamdulillah gitu. Tapi kalau untuk headlining ya, yang emang kita bikin konser untuk orang datang ya mungkin 1.000 kali ya, 700. Banyak juga, 1.000 dikumpulin lah. Iya. Kemana kalau gue sebut namanya nggak ada yang hafal pasti kan, di absen satu-satu. Namanya Rizky adalah 6 pasti. Iya, ada Rizky, Awan juga Anissa. biasa. Iya. Rafa. Ya, Rafa udah baru-baru. Udah baru ya. Dia angkatan. Kenzo yang baru-baru ya. Kenzo Batam. Iya. Jadi gue tadi pikir di awal-awal nih, bokap lo nawarin mau sekolah musik. Gue yakin enggak sih. Cuman Tapi kok dia mau gitu nawarin? Daripada bete kali ngeliatinnya gue main mulu. Mungkin itu adalah bentuk ancaman kali ya, kayak, lu mau sekolah musik aja enggak? Gitu. Jadi bukannya, gimana kalau kamu sekolah musik? Gitu kan. Itu waktu itu gue inget banget di telepon tuh, bapak ngomongnya, yaudah kamu mau sekolah musik aja enggak? Itu nadanya nada agak marahin sebenarnya. Lebih ke mengingatkan, dan karena dia tahu betul bahwa gue pun nggak ke sana gitu, secara karir nggak, ya industri kan belum semecer di US atau di Eropa atau di Jepang ya, Ceng ya, bisa diakui gitu. Jadi mungkin kalau emang secara berangsur industrinya udah makin mature, cara pemanfaatan ekonominya udah makin mantap, ya mungkin bisa jadi full time gitu. Tapi untuk tahun ini belum. Bahkan pas bokap gue nawarin itu kan 13-14 tahun lalu, itu jumpa lagi. Masih mengandalkan RBT dan masuk inbox pagi-pagi. Gue sih nggak mau waktu itu. Iya. RBT, tapi banyak tuh uangin RBT. Banyak banget. Tapi harusnya mereka bisa punya uang lebih banyak dari itu, pencipta lagunya. Pencipta lagunya ya. Iya, betul. Karena masih simpang siur juga itu aturan-aturannya. Gue juga masih mempelajari lah. Ya. Kalau digital platform itu, yang tercatat berapa stream yang, ya ini kita ngomongin kuantitas aja ya. Enggak segede si Juicy kemarin mah 270 ya, si atas ya. Si Perunggu paling banyak masih yang 3 juta, 4 juta kali ya per lagu. Tapi alhamdulillahnya rada merata, Cing. Jadi si album Memorandum itu sendiri kan 11 tracks. Jadi bukan yang ada satu lagu yang tinggi banget gitu ya. Satu yang enggak. Semuanya alhamdulillah di atas 1 juta masing-masing lagunya. Iya. Jadi orang alhamdulillahnya mau menikmati albumnya awal sampai beres gitu. Iya. Secara popularitas lo merasa ada? Ada, Cing, udah kerasa lagi. Minta foto gitu. Itu tadi aja sampai nungguin lo tuh dari jam berapa tuh si jam 3. Ilham, iya. 3 subuh. Ya. Jadi Ilham padahal ini ya nonton juga. Iya. Tapi itu udah banyak tuh yang gitu. Ya banyak, kepenggangan relatif, Cing. Cuman buat gua pribadi yang belum pernah merasakan pengalaman itu ya aneh, kayak
makan kayak misalnya kayak kalau di mall gitu ya, Iya. tempat-tempat umum atau di MRT. Jadi gue pernah ada kondisi gue lagi kan gue naik MRT tiap ke kantor tiap hari. Ada tuh kayak udahnya orang nge-tweet gitu, ngefotoin gue gitu, wah satu MRT sama si ini gitu. Kenapa nggak ngajak foto aja datengin gitu. Atau kalau yang paling menurut gue rada aneh sama agak bingung tuh pernah ke coffee shop lagi muter musik apa, pas gue masuk gue minum, gue kerja gitu, ingat lagi buka laptop aja lagu perunggu nih, terus gue kira emang shuffle aja gitu, kok perunggu lagi, kok perunggu terus lagunya, terus gue kayak bingung, sampai gue tutup laptop tapi nggak ada yang ngajak foto gitu. Ini mungkin orangnya nyadar ada gue tapi mungkin dia malu gitu. Ya guenya mungkin GR, gue nggak tahu ya, cuma ini perunggu mulu sampai ada satu lagu diulang 2 kali, gue di situ sampai 2 jam kan masih kerja gitu. Ya udah, ya mungkin ada orang yang nyadar gitu ya. Ya gitu-gitu sih, masih belum yang aneh-aneh banget, alhamdulillah ya, sopan. Tapi kan itu ini maksudnya sesuatu yang baru ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa handle itu loh maksudnya. Gue untung itu cing, gara-gara kantor kan suka disuruh ngisi seminar. Jadi diajarin tuh manner-mannernya, kayak misalkan lu menghadapi orang lain yang kayak misalkan beres ngisi speech di mana, suka ada yang penanya lah wartawan. Gitu. Misalkan ada yang ya mungkin ngajak foto juga andai kata ada, jadi tahu aja gesturnya gue harus ngapain gitu, menghadapinya gimana. Plus ada pengaruh besar yang gue mungkin baru sadari itu bokap sebenarnya. Apa? Bokap politisi. Jadi sampai hingga kini? Udah pensiun. 2000 terakhir ngejabat 2012. Jadi gue ngelihat cara dia berinteraksi dengan orang baru kalau lagi kampanye gitu. Itu gini caranya gitu, ngedengerin orang ngomong. Terus kalau misalkan diajak foto seperti apa interaksinya. Gitu ya, ajak fotonya gini. Iya. Emang ini posisi paling enak sih. Bener. By default tuh ini gini paling enak. Kita nggak usah senyum pun, ini terasa senyum. Betul. Dan orang tuh ngeliat, ini nyaman nih. Nyaman, iya. Beneran begini. Tapi kenapa ini bilang pose bapak-bapak ya? Padahal ibu-ibu juga banyak. Iya. Sama gue juga gitu. Pose mature lah harusnya. Betul. Gitu. Kedewasaan. Ya, kedewasaan diri. Gue ngeliat beberapa judul lagu, terus gue lihat ini, terus ada 33 kali itu memang zikir. Maksudnya? Iya. Iya lagi, bener. Maksudnya, jadi lagu itu sebenarnya secara lirik tidak necessarily menceritakan tentang ibadah. Iya. Tapi, jadi lagu itu ditulis pas gue kan kebetulan nulis lirik sih. Jadi pas gue nulis liriknya masih yang, itu pas gue umur 29. Lagi, apa ya, waktu itu kan gue sempat mikir ada istilah quarter life crisis 25. Iya. Pas 25 gue kok hidup nyaman-nyaman aja deh, gue songong gitu ceng. Tidak ada apapun yang terjadi. Pas umur 29 kayak banyak banget aja gitu yang kejadian, baik itu yang baik maupun yang musibah gitu ya, kondisi pribadi terutama. Terus jadi nulis lirik itu gitu. Dan liriknya ya gue pas menarik garis lurus tuh kayak lagi rumit banget ya, urusan kantor, urusan rumah. Ternyata apa ya, gue lagi berantakannya kan emang guanya tidak fokus aja gitu. Pasti cari sebenarnya apa yang bisa bantu buat bikin fokus. Dan pada saat itu kebetulan lagi jauh juga sama yang di atas. Nih sholat lagi berantakan lah. Terus ya udah gue nulisnya kan kayak perihal gimana caranya buat, dan si liriknya juga ditulisnya konsepnya kayak diary gitu cing. Gue umur segini nulisnya begini. Jadi ntar pas gue umur berapa baca lirik itu kayak iya gue pernah mengalami itu gitu. Makanya liriknya kurang lebih beneran yang super personal, nyeritain apa yang gue alami dan gimana cara gue menghadapinya. Nah si lirik terakhirnya itu emang ada part sebutlah namanya tetap di jalannya, N-nya kapital gitu. Itu baru agak belakangan tuh dimasukin, sebelumnya nggak ada bagian itu. Pas mau rekaman workshop terakhir baru ditambahin. Terus judul lagunya juga asalnya bukan itu. Pas akhir-akhir kayak 33 kali aja deh, gas aja gitu. Siapa yang mengusulkan 33? Oh, lo juga. Anak-anak pada, serius lo? Takutnya kan kurang inklusif ya. Takutnya Islam banget gitu. Terus lucu kemarin baca komen ada yang bilang, gara-gara denger 33 kali gue jadi ke gereja lagi gitu. Padahal dia Konghucu. Kayak emang dia jadi ibadah lagi. Itu kan, ya maksudnya alhamdulillah ya. Terus yang hampir dijadiin ini cing, dikutip gitu liriknya buat jadi khotbah Jumat.
ada orang ngevideoin khotib Jumat lagi apa? Ya berikan ceramah. Di kutipan liriknya ditaruh gitu, dia ngomong. Terus ada orang ngirim gitu dan di Twitter, "Bang, udah jadi materi khotib." Mantap, gue bilang. Jariah tuh. Studi kasusnya ada. Oh, kalau skripsi iya, kalau skripsi ada beberapa. Tiga kali itu. Skripsi ada yang bawa datang ke backstage, "Bang, bawa skrip." Minta, jadi kan ada suka mau minta tanda tangan dong di CD, di kaos dia bawa skripsi. Final draft kata. Ini minggu depan sidang. Tentang apa nih? Tentang lagu ini. Keren. Tapi itu apa? Skripsi apa? Skripsinya macam-macam. Jadi gue udah nemu ada beberapa anak lah yang ada beberapa lagu juga yang dijadiin skripsi, ada perunggu secara as a whole dijadikan skripsi. Ada yang bawa skripsi tentang 33 kali itu ya tentang semiotik sekali ya, karena mereka sastra Indonesia gitu. Oh, iya. Tapi emang itu lo merasakan secara pribadi, tiga kali itu menenangkan? Iya lagi, alhamdulillahnya. Bung Chandra aja nangis sih, bener sih. Hah? Bung Chandra. Nangis? Bung Chandra? Serius? Kok gue nggak tahu? Bong? Bong. Oh gitu? Iya. Gue nggak pernah ngecek lagi di Twitter. Iya si Maul juga ikut nangis tuh, Bong. Ya, gampang banget disuruh. Iya. Tapi zikir apa yang biasa lo dawamkan kalau pengen hati tenang? Ya Paling simpel ya 3 itu aja kancing. Tasbih, tahmid, Subhanallah, takbir. alhamdulillah, wala ilaha illallah. Diinget sama, itu balik lagi karena gua dulu pendidikan agama di rumah, alhamdulillahnya kencang. Walaupun gua dulu diajarinnya disuruh ngafal aja dulu tanpa ngerti konsepnya, karena masih kecil kan gak bakal langsung paham konsep kan dan konteks. Jadi disuruh ngafalin dulu, jadi dulu lumayan tuh mantep banget kayak. Dan ke SD sih, SD swasta Islam, SMP SMA negeri, cuman masih sholat 5 waktu tepat waktu, sama dalam love language-nya keluarga gua itu sholat jamaah subuh sama maghrib. Oh. Jadi tempat ketika kan ada yang pas meja makan atau makan malam gitu. Kalau keluarga gue, ibu bapak tuh make sure harus subuh jamaah, maghrib jamaah gitu. Subuh ya pas kondisi pas semua orang full lagi di rumah lah. Gitu. Walaupun maghrib gue kadang telat pulang kalau misalkan ada kuliah kan udah balik kan suka lebih malam. Cuman nyokap tuh pasti mastiin maghrib di rumah nggak? Pertanyaannya itu. Jadi bukan nanya pulang jam berapa, tapi maghrib di rumah nggak? Karena pas kerasanya pas udah bapak pensiun sih. Waktu pas si ayah lagi aktif kan weekdays-nya mah di Jakarta kan, weekend baru pulang. Jadi pas weekend tuh gue kangen tuh momen itu, kayak sekarang udah pada mencar-mencar tuh jadinya kangen itu. Kayak Sabtu dulu pas full masih di rumah sholat subuh, yang serunya tuh beresnya tuh. Beresnya tuh ngobrol, curhat gitu. Kemarin gimana? Ya ngomongin sekolah, ngomongin besok ya waktu itu kakak gue curhat lagi mau nikah segala macam. Terus pasti sequence tuh kayak gue tiduran di paha bokap gitu, atau gue lagi mijetin dia gitu. Itu sequence yang gue inget dan kayaknya bakal misalkan ya kayak pas kakak gue yang ketiga meninggal, itu yang gue paling kangenin gitu pas mau ngobrolnya tuh pas lagi beres sholatnya itu. Bahkan pas lagi misalkan kakak ada yang lagi berhalangan buat sholat gitu, lagi mens, ya pas beres assalamualaikum beres wirid pada masuk tuh ke musola, di rumah ada musola gitu. Jadi yang gue selalu kangenin tuh ya itu. Jadi dan alhamdulillahnya bokap dan nyokap ngajarin pas awal-awal buat ngafalinnya, tebelin fondasinya dulu. Ntar pas hablum minannasnya pas implementasinya ntar lu kerasa sendiri deh gitu. Jadi keluarganya harmonis banget ya? Sebenarnya kalau dibilang harmonis tuh iya, tapi bukan yang cair dan hangat gitu, Cing. Jadi gue kalau itu sampai tiduran di respect ya jarang-jarang loh. Ya gue being manja aja, bungsu gitu. Tapi gue kalau WhatsAppan sama bokap ngobrolnya formal, ayah lagi apa hari ini, menuju kemana gitu. Bukan yang ya gimana sehat gitu kayak gitu. Nanya-nanya gitu aja juga ya. Ini pasti ntar ada yang komen nih, dia di isu gitu-gitu. Kebanyakan jargon orang sekarang iya. Jangan cerita-cerita kayak gitu loh, kasihan. Kasihan orang yang keluarganya kayak gitu. Ya kalau yang masih ada perbaiki ya, dimanfaatkan ya, gitu, betul. dipol-polin aja. Ntar kalau yang udah nggak ada takutnya nyesel. Iya. Nah itu
siapa yang move duluan untuk bikin, pasti bokap dan nyokap lah ya yang bikin ini. Cuman pada pelaksanaan itu yang move duluan untuk ayo kita begini tuh, ya supaya efektif, efisien, bisa ini, itu kayak gimana sih caranya? Didikan pesantren pasti kan, mereka kayak bokap nyokap Tebu Ireng Jombang dua-duanya. Cuman bokap S1 di IAIN Bandung, Gunung Jati. Nyokap nggak lanjut kuliah karena nikah. Ya udah, mereka pengaplikasian sehari-harinya ya bikin keluarga tuh anget dalam dalam konteks cara agamanya pun, agama tuh dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari perihal how to maintain, bagaimana cara ngurus supaya keluarga tuh kental awet gitu. Jadi ya gue yakin bapak bacaannya banyak banget, kayak bokap tuh wah gue setting ruangannya tuh rak buku tuh ya 4 panel tembok gitu. Yang di Jakarta, yang di Bandung, wah nggak tahu dia berapa. Dan masih keep up baca buku baru terus gitu. Dan dia juga dulu waktu di Bandung, pas merintis karir keorganisasian, juga penyiar dakwah. Jadi, dan dosen juga, jadi dosen, sambil penyiar dakwah juga. Jadi, emang hobi sharing aja pada dasarnya. Jadi misalkan pas zaman udah menjabat, weekend, Sabtu Minggu gitu, masih suka ada tamu datang tuh buat ngaji lah, tapi ngaji yang private gitu. Kayak nanya, Pak, saya lagi ada masalah ini gimana ya, udah bokap denger. Nah itu kayak gue belajar banyak secara tidak langsung tuh karena, jadi ini ruang tamu nih dulu, ruang TV itu sebelahnya, dan tembok rumah kami kan nggak yang gede banget gitu, jadi sekatnya tipis. Ya kalau gue nonton TV pasti gue kecil, pasti ujung-ujungnya malah jadi gue nguping percakapannya gitu. Nah, jadi gue belajar, bokap gue tuh ketika ada tamu yang dia lakukan 80% mendengar. 10%-nya mungkin iya, mau ngomong iya kan, solusi nggak dia kasih until and unless orangnya nanya, saya harus ngapain gitu. Pasti bokap gue tuh kayak, gini ya cara dengerin orang ngomong. Itu gue berusaha sebisa mungkin gue coba aplikasikan gitu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika ngantor. Terus ketika udah punya anak buah gitu, kayak mereka punya kesulitan apa, termasuk ketika ketemu customer lagi nyambung ke urusan bikin produk ya. Kayak, sebenarnya user tuh butuhnya, kita juga nggak tahu mereka butuhnya apa. Kadang mereka cuman butuh diiyain aja dulu, butuh didengerin gitu. Kayak gitu. Jadi nyambung agama lagi ya, bokap sih sama yang selalu dia tekenin satu tuh ya, hidup itu yang bikin umur sama rezeki panjang cuman silaturahmi. Yang lain tuh followed up based on silaturahminya, ya rezeki, ya waktu segala macam yang gue dapat dari bokap itu. Jadi selalu baik sama orang lain karena, dan lu gak usah pamrih juga, gak usah gue baik sekarang ya, siapa tahu 10 tahun lagi kita ketemu dan lu jadi siapa, gak usah mikir gitu ya. Lu baik sekarang aja gitu. Karena lu maunya dibaikin kan, kenapa lu harus gak baik sama orang lain. Jadinya itu gue amalkan insya Allah terus. Iya. Kemampuan mendengar kan juga sebanyak itu kita mendengar, katanya setebal itu juga kedewasaan kita sebenarnya. Katanya gitu, insya Allah. Bokap kan pesantren, terus juga politisi gitu, yang terakhir dubes lagi gaya banget sih. Yang semuanya itu pasti didengar omongannya. Iya. Nah di keluarga tidak melakukan itu, artinya dia terbuka banget gitu. Sampai sekarang tuh udah lucu nih, semenjak ada WhatsApp. Dia hobinya tiap hari ngirimin foto kegiatan, kayak ngasih tahu. Sama kadang foto nostalgia kayak ngupload Instastory aja, throwback Thursday gitu. Cuman kayak ini waktu umroh tahun berapa gitu. Dan kesehatannya kan mulai menurun ya, maksudnya kemarin sempat ada masuk rumah sakit beberapa kali, alhamdulillah sekarang udah mulai recover. Cuman jadi di situ ngelihat kayak cara dia, ya walaupun anak udah pada jauh gitu. Iya sebenarnya yang jauh gue doang sih. Kakak gue rumahnya kebetulan dekat dengan rumah mereka gitu. Cuma kan udah pada punya keluarga masing-masing. Ya buat buka topik aja gitu biar di WhatsApp nih nge-share. Terus, ya ini waktu kapan nih gitu. Kayak biar jadi ada obrolan. Stiker suka nggak dia? Stiker bapak-bapak? Untungnya enggak lagi. Ya kan ini. Walaupun dihapus tapi malaikat sudah mencatat gitu ya. Kalau ada dilihat message ya. Iya, kalau ada yang ini yang bagus, yang foto orang banyakan banget. Kami semua penasaran kenapa dihapus. Iya. Gitu, ada juga gitu. Bokap banyaknya share-nya ini link TikTok tentang
budidaya tanaman, tentang manfaat buah apa gitu. Bokap tuh ngasih ada gituan. Terakhir dubes di mana? Dubes di Lebanon, periodenya 2014 sampai 17 kalau nggak salah. Anjay, ke Lebanon. Berarti memang ahli Timur Tengah? Karena ya itu karena kuliahnya IAIN, jadi ada kecakapan berbahasa Arab. Iya. Ya walaupun gak yang 100% fluent gitu, cuman bisa ngobrol. Plus yang gua tangkap ini juga approach dia yang menarik ketika menjadi, ya kan diplomat politik gitu, Yeah. gua bukan diplomat karir. Ketika jadi dubes, yang dia lakukan tuh bukan strategi ya. Objektif pertamanya make sure pada dasarnya kan gimana semua warga Indonesia yang di sana betah dan aman gitu. Pas dicek majority mahasiswa. Dan mahasiswa di sana ya kampusnya kan yang prestige, yang teknik atau ekonomi itu ada AUB namanya, American University of Beirut. Tapi yang sisanya universitas keagamaan Islam gitu. Jadi dan dia sebagai alumnus Universitas Agama dan anak pesantren, ya itu wah gue pernah mengalami apa yang lo butuhkan gitu. Jadi si kantor kedubesnya sering tiap Jumat bikin pengajian, bikin prasmanan, makan biar anak-anak mahasiswa makan di sana kan happy ya. Jadi dibikin apa sih kantor kedubesnya tuh hangat. Jadi nggak cuma pas lagi Idul Adha, Idul Fitri doang ada acara atau pas lagi Natal. Termasuk Natal juga bikin acara. Jadi dibikin hangat jadi biar orang bisa mampir ke sana tuh nongkrong gitu. Dan bokap gue tuh kayak nongkrong minded banget gitu, cing, modelan ya. Sangat seneng ngumpulin orang banyak buat ngobrol gitu. Buat dan dia dengerin. Gitu. Iya. Jadi gue pernah main ke sana sekali 2 kali gitu, nabung cobain, pengen lihat si ayah kok kerjanya kayak gimana di sana gitu. Kok happy ya gitu, gue melihatnya lebih happy dibanding pas lagi di DPR. Kalau gue bisa ngomong ya, di DPR kayaknya pusing, pas udah jadi dubes kayak, maksudnya ngelihat dia bisa ketemu orang-orang muda dan belajar hal yang baru. Terus suka nanya aja, tadi di kampus belajarnya apa gitu. Jadi dan kebetulan Beirut dan Lebanon kan populasi Indonesia nggak yang banyak-banyak amat in comparison sama negara Asia atau misalkan Mesir misalnya yang pengen belajar gitu. agama banyak banget gitu. Jadi masih cukup hangat dan intim lah gitu. Oh yang rame sama di sana ini Unifil. Apa itu? TNI yang pelatihan UN. Oke, ya. Karena port di sana salah satu port pelatihan. Iya, maksud gua kan Angkatan di Laut situ paling besar. daerah konflik. Betul. Jadi gua pas ke sana pernah tuh cing. Wah, Kedengeran? Suriah. Iya. Jadi terus, nah komplek kedutaan besar kan satu area tuh. Kedutaan besar Suriah tuh kayak 2 blok di belakang yang Indonesia. Jadi misalkan gua mau ke area mana, ngelihat tuh kasihan tuh banyak ininya, refugee-nya apa? Pengungsinya. Ya Allah. Nah itu zaman sebelum kayak sekarang Palestina Israel kayak gini. Baik pada kalau misalkan sekarang tuh, gua nggak tahu deh masih ada yang nempatin apa enggak di sana. Tetanggaannya itu sama ya bukan tetanggaannya apa ya, bokap gua akrab dan kontak-kontakannya sama yang negara sekitar apa kedutaan besar Indonesia di Yordan sama Suriah. Suriah tuh sampai waktu pas akhir-akhir gua bokap menjabat, yang di Suriah jadinya dipulangin dulu karena emang konflik kan. Wah seru juga berarti bokap ya. Ini aja ya. Dan sekarang kemarin apa? Sakit apa terakhir itu yang kemarin ngedrop? Pas yang bahkan gue pertama ke Beirut itu dulu ketika bokap kolaps jantung. Jadi memang beliau karena aktivitasnya gitu kan, jadi kok olahraga nggak bisa banyak, kurang banyak waktu buat olahraga. Jadi terus makan pun suka nggak dijaga. Jadi diabetes dan kolesterol sudah pasti gitu. Dan ada diabetes, ada turunan juga dari Simbah. Jadinya waktu pas di Beirut pernah tiba-tiba kolaps. Ya nyokap nelfon nangis gitu. Ya udah kita langsung, gua dengan pada saat itu udah tinggal bertiga kami anak-anaknya. Udah yuk gimana caranya mikirin buat kita ke Beirut. Ya patung-patungan gue dibayarin sama kakak gitu. Berangkat. Itu belum lama nikah deh. Jadi berangkat sama istri. Di sana ya ngeliatin, ya udah akhirnya operasi jantung pertama kali pasang ring tuh di situ. Bukan pasang ring, bypass. Langsung bypass? Karena udah parah banget. Nggak ada itunya, nggak ada apa namanya, peringatan ininya, badannya. Enggak. Dicuekin aja kali ya mungkin modelannya mungkin kayak penting. Dan dia workaholic aja cing. Bagi dia tuh ketemu orang, melayani masyarakat itu tuh bikin happy gitu. Jadi dia nggak merasa itu hal yang stressful. Nah yang tadi gue bilangin mungkin pas zaman di DPR dia pas akhir-akhir udah mulai capek, udah tuh. Tapi pas diminta untuk jadi dubes dia happy banget.
Karena dunianya beda nih, gue belajar lagi, orang-orangnya baru gitu. Dan dulu juga pas DPR dia kayaknya lebih sering main ke dapil daripada di Jakarta. Daripada di Senayan. Ya di Senayan ya ada waktunya pasti Komisi 3 kan. Pas ke dapil tuh, dapilnya Jabar berapa ya gue lupa. Kuningan, Banjar, Ciamis kalau nggak salah. Dan itu kayak sering banget main ke sana. Komisi 3 ini juga kan pusing juga itu yang hukum politik intense. Ya. Ya kayak paling kedengeran lah Komisi 3 itu. Gitu ya, forefront istilahnya kalau wah kok udah paripurna aja buset. Itu kasihan pulang jam 3 gitu. Dulu kan masih dikasih fasilitas hotel gitu. Jadi misalkan nginep di Mulia gitu kan biasanya kan. Gue karena suka ditelepon, gue sama nyokap, temenin ayah yuk hotel. Karena udah tahu tuh Sabtu Minggu nggak bisa pulang. Jadi kami yang ke sana dulu gitu. Kayak staycation gitu lah. Staycation sesungguhnya ya. Bener. Dulu kan rumah dinas juga di Kalibata sini. Dulu ada momen kocaknya tuh, kakak pertama si Mbak In itu masuk kuliah ITB 98. Jadi wave post reformasi masih rame tuh. Jadi aksi itu masih rame, masih banyak dilakukan. Tapi dia nggak bilang ke teman-temannya kalau bokapnya anggota DPR. Nggak bilang kalau si ayah anggota DPR. Jadi masuk ke BEM gitu ya, ke senatan kampus, cerita kita akan ada aksi ke DPR segala macam. Ntar ada yang ngemediasiin Komisi 3. Bokap gue diem aja. Terus dia mau bokap sendiri nah nih. itu terus berangkat nih berapa mobil berapa bis, terus yang cewek mau nginep di mana, ada yang punya tempat tinggal kan. Jadi ada yang emang orang Jakarta menyediakan tempat tinggal. Oh ini ada rumah lagi nggak? Oh ini si kakak gue akhirnya mengajukan diri, ini rumah dinas orang tua saya di Jakarta kok, kerjanya di Kalibata. Oh gitu. Masuk lah, kok ngeliat DPR kayak kena prank gitu teman-teman, ini apaan maksudnya. Masuk udah terus, dan ya bokap gue dengan penuh bangga dan dengan tangan terbuka, ayo masuk gitu. Aku nggak bilang kalau bapak. Ya nggak apa-apa. Terus bokap gue kayak, ya udah masuk aja, saya ayahnya, nanti begitu ketemu di DPR saya teman diskusi gitu. Kayak jadi kayak wah respect gitu teman-temannya kakak waktu itu. Jadi pas ya udah pas agenda rapat mediasi ketemu di ruang sidang ketemu lagi ya. Ini lo nggak usah macam-macam lo yang numpang rumah gua gitu ya. Iya benar. Dan si ayah juga dulu lumayan encouraging tuh, kayak si kakak ikutan BEM, udah ikutan aja. Kalau lo yang punya pendapat ngomongin aja gitu. Iya, berarti memang terbuka lah keluarga ya. Insya Allah kalau urusan pemahaman politik, tapi mungkin ada fasenya Cing. Pada saat itu bokap lumayan endorsing lah kayak kakak ikutan BEM. Termasuk kakak gue ketemu suaminya, itu juga di kesenatan di BEM juga di kampus. Nah pas giliran gue udah mau SMA tuh gue sempat kepikiran, apakah gue nyobain politik juga kali ya? Gue ngomong lah pitching, ya apa aku politik juga? Langsung enggak, langsung detik itu gue ngomong kata enggak iya. Dan tegas. Mungkin pada saat kondisinya udah berbeda, gue nggak nanya sih secara detail, cuman ya suka sedih, maksudnya emang kerasa lah, mungkin ada faktor usia juga. Pas awal kan ngejabatnya lama aja kan, dari 92 udah anggota DPR sampai, jadi gue 2 tahun tuh nggak ketemu bokap tiap hari. Makanya gue sangat kangen dengan suasana sholat subuh tuh sama full tim pas lagi weekend. 92 sampai 2009, sorry bukan 2012, 92 sampai 2009 main tuh berapa tahun kan. Jadi kelihatan tuh awal-awal dia masih dulu, padahal 92, 93, 90 belum ada Cipularang kan. Pulang Jumat malam, nyupir ke Jakarta 5,5 jam. Itu dia lakukan tiap minggu gitu. Berangkat lagi ke Jakarta 5,5 jam lagi lewat Puncak. Begitu ada Cipularang, gua kira bakal lebih happy, tanya makin kelihatan capek gitu ya. Ya entah itu kondisi, entah itu segala macam yang melingkupinya kan gua nggak bisa nebak juga. Dan ya kalau cerita ke mama aja gitu kan. Jadi gua suka pengen manja aja gitu, gue ikutan tidur dong bertiga gitu. Kadang gue pura-pura sih gue nguping kedengeran gitu apa yang diomongin. Jadi gue tahu, cuman kayak udahlah. Partai apa sih? Ayah dulu P3. Wah, tapi ini untuk pertama kali dalam sejarah kayaknya P3. Gak lolos DPR. Udah belum sih MK-nya ya? Udah harusnya. Udah ya? Harusnya. Waduh. Sepanjang sejarah Parlemen Indonesia. P3 tidak masuk. Partai Oji. Iya, gokil emang. Dan betul bokap udah mundur dari lama sih, jadi ya udah. Kayak dia. Berarti angkatan Hamzah khas dong. Betul. Terakhir nemenin Pak Surya, Surya Dharma Ali. Sekjen dulu.
sekjen partai. Anjay. Wah, kasihan cing kalau gue ngeliatnya. Ya gue akan sangat bisa dengan mudah membanggakan bokap gue, anggota DPR segala macam. Tapi gue melihatnya kayak dia kalau misalkan ditanya profesinya apa, jawabannya selalu guru ngaji. Karena bagi dia ya itu sebenarnya yang lu lakukan. Lu ngedengerin orang punya keluhan apa dan lu lakukan sebisa mungkin apa yang bisa lu lakukan untuk bikin orangnya kehidupannya membaik. Karena kan anggota DPR mah titel gitu. Iya. Yang bisa dia lakukan ya itu guru ngaji as of ngebantuin warga. Iya. Tahu. Gokil ini berarti ininya persilangannya gokil, teknologi, pesantren. Segala macam gue ngomongin ya, sorry teknologi, banget. pesantren, Roxy, dia omongin DPR sampai Beirut kita omongin. Sampai mati lampu. Iya, mati lampu loh, seperti mati lampu tadi. Baru terjadi di Maul ini mati lampu. Ul, terima kasih ya Ul. Oh, gue yang thank you banget sih. Udah cakap-cakap, bercengkrama. Gue beneran nonton lu dari Republik BBM by the way. Yang bener loh. Gue tuh, gue nonton banget TV, sumpah. Kelip-kelipur Ini Lara. baru sekali ada orang yang ngomong kayak gini. Iya, Mas Kelik kan ya? Nonton dia ada. Kelip-kelipur Lara, Iwel. Iwel bawahnya di Metro salahnya. itu. Bukan. Taufik Taufik Safalas, Safalas. Calontong, Iya, Calontong. Denny Chandra. Denny Chandra, iya. Gua nonton sama gue menonton lu yang program Indosiar yang nyanyi berdua sama teman. Gua nonton tiap malam. Gue menjagokan kalian berdua dari dulu. Kan gue mah nggak di Bandung nggak ada radio SK cing, jadi gue hanya menikmati lawakan lu hanya di Indosiar doang. Itu lucu banget nih. Itu gitu. apa namanya lomba nyanyi tapi gue dinilainya dari komedinya itu. Iya. Bacu-bacuba, iya kan? Iya. Gue nemenin nyokap gue tuh. Wow. Lah kocak lah. Iya. Makasih ya sekali lagi ya. Thank you. Terima kasih salam buat Bapak-bapak. keluarga, sehat selalu, berkah selalu. Mudah-mudahan perunggu semakin Amin. bersinar. Amin, Bisa nggak sih perunggu bersinar? Bisa kalau dipoles pakai Dipoles braso. ya, pakai braso ya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.